Oke, masih dengan Gambas Komputer ya. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita kedatangan SSD lagi ya, yaitu dari merek Oxilo ya. Ini kayak baru denger ya untuk mereknya ya. Ini untuk Oxilo yang SATA ya, SATA 2,5 inch. Kemudian dan ukurannya itu yang 120 GB. Dan di sini dia memberikan ada keterangan ya, garansinya lumayan cukup lama ya, yaitu 5 tahun. Oke, ini mirip EOTA ya atau Kaizen ya, mereka memberikan garansi 5 tahun juga ya. Dan di sini cara kemasan sih lumayan bagus ya, lumayan bagus. Oke, untuk kemasannya ini di sini ada segelnya ya, jadi cukup aman ya segelnya. Jadi kita kalau ini nggak bisa nyoba nih, jadi mau nggak mau kita harus bongkar ya segelnya ya. Kayak ada solasi tipis gitu ya, kita buka ya. Oke, kita buka dan ini dia ya SSD-nya. Dalamnya itu tidak ada apa-apa. Ini SSD-nya ya. Oke, cuman ada plastik aja. Dan ini dia ya bentuk SLO. Ini bahannya bukan plastik ya, apa ya? Kayak aluminium gitu ya. Kayak stainless gitu, dia bahannya ya terkesan tidak murahan ya bahannya ya. Ini lumayan ya, untuk bahannya bagus. Dan ini secara tampilannya juga nggak ngasal ya, dia kayak ada garis-garis kayak gitu, jadi nggak asal tempel stiker gitu ya. Nah, dan ininya juga bukan stiker nih ya. Untuk tampilannya ini saya suka ya. Dan di sini ada Oxilo 120 GB ini, dan ukurannya juga 120 ya, bukan 128. Jadi kebanyakan kayak brand-brand besar itu, misal kayak Adata ya, kemudian WD, kemudian apa lagi ya, Tim Group, itu kebanyakan menggunakan kapasitas yang 120 ya, bukan 128. Jadi ini mirip brand-brand besar gitu ya. Apakah ini memang brand besar? Kami juga tidak tahu nih ya. Jadi makanya kita coba ya. Kemudian di sini oh ya, made in China ya. Dan di sini sih ini stiker ya, jelas. Tapi bahannya ini yang di luar dugaan ya. Ini bahannya sangat bagus, kayak aluminium gitu ya. Oke, ya terkesan premium ya untuk tampilannya. Tapi apakah sesuai dengan, apakah performanya sama ya dengan tampilannya atau covernya ya. Walaupun ini mereknya tidak begitu ternama ya, baru denger nih Oxilo ya, tapi wajib kita coba nih ya untuk performanya ya, apakah bagus atau tidak. Kemudian dari segi spesifikasinya juga nanti kita coba lihat ya. Yuk. Namun yang sangat disayangkan ya, ketika kami mencoba mengakses halaman website oxilo.id itu nampaknya masih belum jadi ya, belum selesai ya. Jadi di sini cuma ada halaman kosong ya, dan ada beberapa ya tulisan-tulisan. Jadi ini websitenya masih belum jadi ya. Dan untuk masalah garansinya sendiri, Oxilo berani memberikan garansi selama 5 tahun ya. Ini mirip dengan SSD merek Kaizen ya, karena rata-rata SSD baik yang brand-brand besar itu, misal kayak Tim, GX1, dia berani memberikan garansi hanya selama 3 tahun ya. Selanjutnya untuk TBW nya sendiri ya, ini dari mereknya sendiri itu dia mengklaim kalau TBW nya Oxilo ini 100 TB ya. Jadi ini cukup besar ya jika dibandingkan dengan yang lain ya.
Tapi ya ingat ya, untuk TBW ini bisa jadi ya kenyataannya itu bisa lebih ya, bisa lebih dari 100 ya. Nah misalkan kalau kurang dari 100 TBW itu SSD nya sudah mati, mungkin kita bisa melakukan klaim garansi ya ke penjualnya ya, atau ke service centernya. Selanjutnya kita cek ya, Oxilo ini dia identitasnya ya, atau kalau orang sih KTP-nya lah ya. Untuk harddisk model ID-nya di sini sudah cukup bagus ya. Di sini dinamakan Oxilo SATA3 SSD 120 GB ya. Dan di sini yang sangat bagus yaitu SSD controllernya terbaca ya dengan baik, yaitu Silicon Motion SM2259XT ya. Dan untuk penggunaan controller ini tidak semuanya ada ya. Untuk Silicon Motion itu ada Oxilo, Crucis, Odopo Platinum, 11JS dan PNY CS900 ya. Sedangkan yang lainnya kayak SanDisk digunakan oleh WD Green dan Maxiotech digunakan oleh Adata SU650 ya. Oke, selanjutnya kita melakukan pengujian ya menggunakan aplikasi Hadid-Tune pada laptop dengan prosesor Intel Core i3 generasi kedua dan RAM-nya 4GB dan sistem operasi yang digunakan adalah Windows 10. Secara grafik ya bisa dilihat itu untuk proses membaca datanya bisa dikatakan cukup stabil ya SSD Oxilo ini. Selanjutnya untuk kecepatan proses membaca datanya ya, atau dinamakan read speed, untuk Oxilo dia cukup cepat ya, memperoleh rata-rata di angka 295 Mbps ya. Ini berada di bawah 11JS 600 dan Odopo Platinum ya. Ini cukup bagus nih Oxilo ya. Secara grafik untuk proses write-nya ya, atau menulis datanya, kemampuan menulis data itu sempat dari awal ya, dari 0 GB ke 40 berapa ya, 45 lah, 45 GB itu stabil ya. Kemudian langsung turun drop ya di bawah 50 Mbps ya kecepatannya, kemudian naik turun ke 250, naik turun ke bawah 50 dan sebagainya ya, terus sampai akhirnya stabil di 50 Mbps ya. Selanjutnya kita lakukan tes kecepatan tulisnya atau kecepatan tulis data ya. Misalnya kita melakukan copy data atau yang biasa disebut write speed. Untuk Oxilo dia memperoleh nilai sebesar 147 Mbps ya. Ini cukup cepat ya, di bawah Odopo Platinum dan 11JS 600. Di sini tetap 11JS 600 tetap unggul ya. Selanjutnya untuk penurunan performanya ya, atau rate dropnya itu dalam giga ya. Untuk Oxilo dia mengalami drop di 45 GB ya. Ini cukup tinggi ya, mirip dengan Odopo Platinum, PNY CS900 dan 11JS 600. Untuk hasil pengujian menyalakan laptop ya, atau istilahnya booting, Oxilo membutuhkan waktu selama 20 detik ya. Ini mirip dengan Odopo Platinum ya, tapi di sini tetap ya PNY CS900, ada 11JS 600 dan WD Green unggul di 19 detik. Selanjutnya kita melakukan copy data ya sebesar 10 GB ya. Untuk Oxilo ini membutuhkan waktu selama 57 detik ya. Ini cukup lama ya jika dibandingkan dengan yang lain ya. Tetap di sini PNY CS 900 unggul ya di 50 detik ya. Lanjut kita melakukan tes mematikan laptop atau istilahnya itu shutdown. Untuk Oxilo membutuhkan waktu selama 11 detik ya. Ini cukup lama ya jika dibandingkan dengan yang lain ya. Ada Odopo Platinum 9 detik dan tetap ya di sini PNY CS 900 unggul ya di 7 detik. Sedangkan untuk pembacaan suhunya sendiri ya, Oxilo ini sangat disayangkan ya, tidak terbaca dengan akurat ya. Bisa jadi ini suhunya itu dia apa ya, sensor suhu ya, atau pembacaan suhunya itu tidak ada ya di dalam SSD nya itu, jadi dia tidak terbaca di aplikasi.
tetap ya di sini untuk yang paling dingin itu ada WD Green ya di 45 derajat Celcius. Selanjutnya dari segi harga ya, ini harga yang kami dapatkan yaitu untuk Oxilo didapatkan atau dibeli secara online di harga 128.000 yang mirip dengan DST yang pernah kami beli. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa harga ini sewaktu-waktu bisa berubah ya, jadi misalnya kayak DST nya mungkin lebih murah lagi, turun lagi, atau dan yang lainnya gitu ya. Jadi ini ya untuk kisarannya sih sekarang SSD sudah murah ya, 100 lebih dikit ya untuk SSD sekarang ya, beda dengan beberapa tahun belakang. Jadi kesimpulannya untuk SSD Oxilo ini, yang pertama dari kelebihannya ya, dia menggunakan pertama dari bahannya ya, bahannya metal ya, dia sangat bagus ya, karena jarang ya untuk SSD dengan harga yang murah menggunakan bahan yang metal ya, kebanyakan menggunakan plastik ya. Kemudian dari sisi garansi, berani memberikan garansi selama 5 tahun. Dan yang ketiga yaitu sangat jarang ya untuk SSD yang murah menggunakan controller Silicon Motion ya. Kebanyakan controllernya itu mungkin controller yang standar ya, atau biasa saja ya, di harga yang tidak jauh beda kayak gitu. Mungkin untuk kekurangannya yang pertama mungkin dari segi nama ya, masih asing ya di telinga kita ya, Oxilo ya, masih asing lah. Terus yang kedua dari pembacaan suhu, itu rata-rata sih ya untuk pembacaan suhunya itu memang SSD kebanyakan itu tidak akurat ya untuk pembacaan suhunya kayak gitu. Oke, mungkin itu saja ya unboxing dan review mengenai SSD Oxilo ini. Semoga video ini memberikan pencerahan ya bagi kita semua, apakah SSD Oxilo ini layak untuk dibeli atau tidak ya. Oke, mungkin itu saja video dari kami, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai informasi seputar dunia laptop dan komputer. Sampai jumpa di video selanjutnya.